Di kejauhan cahaya keemasan melonjak, sebuah pohon raksasa sedang bergerak. Pohon kuno emas itu bersinar, ada banyak bintang di atasnya. Semua bergerak juga. The Half-World Dream menyerap sejumlah besar 5 elemen esensi spiritual, kemungkinan akan pergi dalam beberapa hari. Apa yang kalian pikirkan? Mungkinkah tempat di mana ia berakar adalah tanah tertutup? Pertanyaan ini muncul selama diskusi para tetua. Kapal perang perak itu berangkat lagi, mendarat tidak terlalu jauh dari pohon kuno emas. Melihat sekeliling, sayangnya masih belum ada hasil, masih belum menemukan benih yang luar biasa itu. Sihir menyegel benih surgawi. Penatua kedua berjalan mondar-mandir, memikirkannya berulang kali. Kemudian dia menunjuk ke pohon setengah dunia dan berkata, tempat turunnya pasti tempat yang sangat penting. Mari kita mulai dari sana. Mungkinkah pembalikan 5 elemen? Akhirnya ketika seorang tetua memikirkan diagram formasi peringkat, dia terkejut mengusulkan jenis dugaan ini. Pembalikan 5 elemen menentang urutan dasar 5 elemen membalikan dunia. Wajah tetua kedua menunjukkan keterkejutan. Dia juga mengingat legenda ini. Itu bukanlah legenda yang bagus, dikabarkan menjadi hal yang sangat menakutkan. Orang yang mencari diagram formasi ini sudah meninggal. Itu dikabarkan telah menyegel objek yang tangguh. Banyak formasi telah ada sejak zaman kuno. Ada formasi peringkat pembunuhan, formasi setan peringkat. Dikabarkan bahwa formasi pembalikan 5 elemen ini berada di peringkat 3 besar dari formasi setan. Seorang penatua berbicara dengan ekspresi yang sangat serius. Dengan pohon dunia setengah di tengah, kita akan melakukan penurunan terlebih dahulu. Penatua kedua membuat sebuah keputusan ini. Di kapal perang perak tidak ada murid yang berani mengganggu mereka karena mereka semua tahu bahwa para tetua saat ini sedang melelahkan diri secara mental dan fisik untuk mempelajari tempat ini. Si Hao juga sangat terkejut. Para tetua duduk di panggung yang ditinggikan. Semua penampilan mereka bermartabat. Segera setelah itu dahi mereka berlumuran keringat. Ukiran terus-menerus dibuat pada platform yang ditinggikan menuliskan metode pembentukan. Arti sebenarnya dari perbalikan 5 elemen harus sesuai dengan formasi 5 elemen yang tepat garis pemisah di dalamnya. Mereka terus-menerus mencari-cari, akhirnya benar-benar berhasil menyimpulkan beberapa petunjuk. Penatua kedua dengan cepat mengukir diagram menggambar segel pada platform yang ditinggalkan. Ini adalah beberapa murid mengerumuni, semuanya terkejut. Di lokasi di mana pohon setengah dunia berada, sebuah simbol diukir, lalu ada garis pemisah tidak jauh dan kemudian simbol muncul di ujung lainnya juga. Segera setelah itu energi yin dan yang berputar bergerak perlahan secara bertahap membentuk lingkaran melingkari dua simbol dan garis pemisah. Diagram yin yang semua orang berteriak ketakutan. Bukankah itu terkait dengan 5 elemen? Sebenarnya ada jenis gambar daun hebat yang terlibat. Tetua kedua berkata, pohon setengah dunia bergerak pada posisi mata yin yang, jadi lokasi dari lokasi benih surgawi penyegel 5 sihir harus terletak di posisi mata yin yang simetris lainnya. Mereka benar-benar berhasil mendapatkan lokasinya, membuat semua orang sangat terkejut. Di platform yang ditinggikan energi yin dan yang berputar, diagram dao besar muncul misterius dan kuat. Mata yin yang di alam tiba-tiba menjadi lokasi pembalikan 5 elemen. Semua orang berbalik untuk melihat pohon dunia dan kemudian ke benua tak terbatas. Apa yang ada di platform yang ditinggikan hanyalah diagram formasi yang disimpulkan, sedangkan medan benua yang sebenarnya adalah apa yang benar-benar menakutkan. Ada formasi besar yang telah ada selama-lamanya, pengaturan yang benar-benar mengejutkan. Apakah kamu yakin bahwa mata yin yang lainnya memiliki benih surgawi yang tersegel di dalamnya? Seseorang penatua membawa keraguan di dalam serta bahkan lebih banyak kegelisahan. Itu karena menurut rumor yang beredar, tempat pembalikan 5 elemen sangat menakutkan, bukan tempat yang bisa mereka kunjungi. Mereka yang menuju ke sana semuanya meninggal, tidak ada yang selamat apalagi kembali hidup-hidup. Pohon kuno emas itu bergoyang maju mundur, cahaya bintang berkelap-kelip di udara, bintang yang tak terhitung jumlahnya juga bergerak bersama dengan dedaunan emas. Kapal perang perak itu berlayar menghilang dari tempat ini, mengikuti jalan yang disimpulkan menuju lokasi yang sesuai di kejauhan. Daratan murni lainnya yang simetris ke tempat ini. Kita hampir sampai. Wilayah ini sangat damai, pegunungan naik dan turun. 5 elemen energi dasar yang kuat sejumlah besar itu melonjak dari bawah bumi, esensi spiritual yang pekat seperti kabut abadi. Para tetua dengan hati-hati memeriksa tempat ini, dengan hati-hati memastikan area yang disebut lokasi tepatnya. Mereka tidak berani maju lebih jauh karena semua rumor yang sangat menakutkan. Tiba-tiba ketika mereka maju lebih dari 100 li, suara rintihan bisa terdengar dari daerah pegunungan di depan, seolah-olah seseorang sedang menangis. Saat mereka semakin dekat, semua orang saling memandang dengan cemas. Itu hanya lembah pegunungan, namun ketika angin bertiup lewat, terdengar suara isak tangis yang menyedihkan ini. Ini tempatnya, kata tetua kedua sambil berteriak dengan wajah serius. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua menjadi gugup. Saat ini kapal perang berhenti melayang di udara. Menurut legenda, tempat ini pasti akan sangat berbahaya jika benar-benar ada
formasi pembalikan 5 elemen, maka itu pasti tempat bahaya besar. Semua yang masuk akan mati. Ngarai itu sangat bagus ketika seseorang melihat ke bawah dari udara kabut yang bergelombang tampak seperti mengarah ke dunia bawah. Dari waktu ke waktu ada angin kencang yang meniup kabut ke samping. Orang dapat melihat bahwa lembah pegunungan itu penuh dengan tulang, sebagian putih salju seperti batu giok, sebagian berwarna keemasan dan tembus cahaya, sebagian warna ungu dan berkilau. Mereka berasal dari spesies yang berbeda, warna tulangnya berbeda. Tidak diketahui beberapa tahun telah berlalu, tulang-tulang suci itu semuanya telah terkikis oleh angin. Formasi pembalikan 5 elemen. Seseorang penatua berkata dengan tegas, itu karena tempat ini cocok dengan legenda. Dia melihat sisa-sisa makhluk tertinggi, apalagi tidak hanya 1 atau 2. Meskipun mereka tidak masuk, mereka sudah melihat begitu banyak mayat dari kejauhan. Semuanya milik ahli yang luar biasa, tidak satupun dari mereka yang biasa. Ada berapa yang tidak terbunuh tapi terlihat seperti mereka mati dalam meditasi, kata tetua kedua memiliki ekspresi kaget di wajahnya, sedikit kebingungan. Ini benar-benar seperti ini. Kalian semua lihat, ada beberapa yang duduk di jurang. Postur mereka masih tidak berubah, bahkan setelah dagingnya membusuk hanya tersisa kerangka, seolah-olah mereka mencoba untuk memahami sesuatu, kata tetua ketiga mengangguk menyatakan persetujuannya. Ini sedikit berbeda dari yang kami bayangkan, kata tetua lainnya. Angin masih bertiup dan suara hembusan kembali terdengar bersama dengan sisa-sisa kerangka di seluruh tanah. Sisa-sisa kuno ini tampak semakin misterius, membuat semua orang merasakan semacam perasaan yang tidak jelas. Mundur, kata penatua kedua memberi perintah ini. Kapal perang perak itu bergerak mundur jauh dari tempat ini sampai ada jarak yang cukup aman di antara mereka. Kemudian penatua kelima mengeluarkan boneka perang yang diukir dari sepotong kayu yang tersambar petir. Tingginya kurang dari 3 inci, seluruhnya hitam pekat seperti giok hitam. Pancaran kilap berkedap-kedip dari waktu ke waktu. Dia melemparkannya keluar dan kemudian boneka perang itu tumbuh lebih besar dan lebih besar. Saat menghadapi angin berubah menjadi setinggi seseorang, menjadi tinggi dan kokoh seperti prajurit yang kuat dalam baju besi emas gelap. Boneka perang ini adalah barang bagus yang langka. Kekuatannya sangat besar, melebihi tingkat dewa surgawi. Saat ini dengan 5 tetua yang mengoperasikannya, dia gesit seperti kucing dengan cepat melompat ke lembah pegunungan. Kamu benar-benar ingin boneka perang yang kamu perbaiki selama beberapa tahun ini dihancurkan di sini, kata tetua keempat. Kita harus membayar semacam harga dan hanya dengan begitu kita bisa memahami apa yang terjadi di jurang ini, kata tetua kelima. Tampak sangat tidak berdaya, tidak mungkin mereka bisa langsung memaksa masuk. Mereka harus mengintai terlebih dahulu. Boneka perang itu memasuki lembah. Pancaran kilat berkedap-kedip di sekitarnya, membentuk penghalang cahaya di sekitar tubuhnya, melindunginya tajam seolah memiliki kehidupan. Semua orang gugup, mereka yang memiliki mata surgawi semua membukanya, mengamati dengan cermat, menunggu hasil. Tentu saja karena mereka terlalu jauh, bahkan menggunakan mata surgawi pun berat. Tidak banyak orang yang bisa melihat dengan jelas. Itu karena para tetua itu sangat berhati-hati tinggal sangat jauh. Itu memasuki kedalaman lembah gunung itu belum menunjukkan reaksi apapun. Tidak ada yang tidak terduga yang terjadi padanya. Tetua kelima terkejut. Itu benar-benar berbeda dari yang mereka antisipasi. Bukankah formasi pembalikan 5 elemen sangat berbahaya, menghancurkan dasar dari 5 elemen? Semua hal ini berasal dari 5 elemen. Jadi jika salah langkah masuk, hal-hal yang tidak terduga akan terjadi. Jadi bagaimana bisa situasi seperti ini? Tetua keempat merasa bingung. Tetua kelima menutup matanya. Untaian jejak roh primordial bergabung bersama dengan boneka perang itu, mampu merasakan dengan jelas segala sesuatu di lembah. Saat ini dia dengan tepat mengamati sekelilingnya. 1 jam kemudian semua orang menjadi sedikit gelisah, merasa sangat tidak nyaman, sampai-sampai beberapa menjadi tidak sabar. Baru kemudian tetua kelima membuka matanya. Ini sangat aneh, kedalaman jurang yang paling dalam sangat damai, tidak ada kelainan itu bisa dimasuki. Berita ini pasti memiliki efek yang hebat, bahkan membuat tetua kedua terkejut. Saya melihat beberapa pahatan batu dengan beberapa hal terekam di atasnya. Saya merasa perlu berkonsultasi, ucap penatua kelima. Para murid akademi bertanya kepada para tetua, apa yang terukir? Kata-kata misterius, ekspresi tetua kelima aneh. Dia kemudian berkata, menggunakan dunia sebagai tungku, tahun-tahun sebagai nyala api. Pada pahatan batu itu sebenarnya disebutkan penyempurnaan pil, tapi tungku pil dan nyala api yang digunakan benar-benar sedikit menakutkan. Menurut yang terekam, ini adalah tempat penyempurnaan pil. Tentu saja ada beberapa tempat yang telah berubah menjadi reruntuhan prasasti, tidak lengkap, sulit untuk dikatakan dengan jelas, kata tetua kelima.
kelima. Ayo pergi, kita berdua harus melihatnya, ucap penatua kedua menghasilkan tubuh spiritual dan kemudian dengan cepat pergi memasuki jurang itu bergabung dengan boneka perang. Setelah beberapa saat, tubuh spiritual tetua kedua dan boneka perang kembali dan ekspresi mereka berdua sangat aneh. Bagaimana situasi di lembah itu? Para tetua lainnya bertanya. Kami bisa memasuki tempat ini sangat berbeda dari yang kami harapkan. Paling tidak di era sekarang ini sudah aman di lembah pegunungan, kata tetua kedua. Yang lain semuanya menjadi terkejut, semuanya ingin mencari di tempat ini. Bahkan si Hao dan generasi mudanya tidak bisa duduk diam. Kapal perang perak bergerak di udara kembali ke lembah pegunungan. Sementara itu kali ini mereka langsung masuk mendarat di kedalaman lembah. Itu luas kuno membawa aura perubahan besar. Tempat ini membawa semacam perasaan yang tak terlukiskan dan tidak jelas. Ada banyak tulang di tanah yang telah terkikis, bebatuan raksasa dan benda-benda lainnya yang benar-benar berubah bentuk karena angin hujan dan bekas api perang. Kapal perang itu mendarat di sini. Semua orang keluar satu demi satu. Ada beberapa ukiran di sini, semuanya membahas tanah pembalikan 5 elemen. Kami dengan hati-hati mencari di sekitar. Sekarang dan setelah penelitian serius yakin bahwa tidak ada bahaya lagi di sini, kata tetua kedua. Kenapa? Ini yang lain secara alami tidak mengerti. Formasi pembalikan 5 elemen telah berhenti beroperasi setelah tidak disentuh. Tidak ada hal tak terduga yang akan terjadi, kata tetua kedua sambil menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang kalian berdua temukan. Bahkan para tetua lainnya pun bingung. Jurang ini adalah tempat mata yin yang berada. Jika itu di masa lalu, tidak mungkin kami bisa masuk dengan mudah. Perlu menggunakan kekuatan magis yang besar untuk menahan kekuatannya. Pada saat itu ada bahaya kematian kapan saja, kata penatua kedua menjelaskan selangkah lebih jauh. Ada pahatan batu yang mencatat dengan cukup jelas bahwa suatu hari seseorang akan dapat memasuki jurang dengan lancar. Artinya bahaya di sini sudah dihilangkan. Ini adalah tanah tertutup menurut apa yang tercatat pada awalnya pada individu kejam yang luar biasa yang dipenjara di sini. Jika makhluk ini melarikan diri, hasilnya tidak terbayangkan. Ada banyak rekaman yang memperjelas bahwa ini adalah tempat penyulingan pil. Orang-orang di masa lalu telah menarik keberadaan ganas yang besar ke tempat ini menggunakan benua 5 elemen sebagai tungku, waktu sebagai api untuk memurnikannya menjadi obat. Pil jenis apa itu? Memiliki rencana besar, membutuhkan waktu tanpa akhir seperti api untuk memurnikan. Menurut yang tercatat, sudah waktunya obat pil itu keluar dari tungku, kata tetua kedua. Ketika nilai obat ini disebutkan, bahkan dia merasa sedikit terguncang, diliputi oleh emosi karena obat pil itu adalah benda abadi, mampu membangkitkan kembali raja-raja abadi. Apa? Ini adalah obat yang dimurnikan tanpa henti. Untuk yang abadi perlu menunggu seluruh era yang hebat. Semua orang menjadi terguncang. Tidak heran ada formasi pembalikan 5 elemen yang diatur untuk melindunginya. Five Magic Sailing Heavenly Seed. Apa yang disegel adalah obat yang bagus. Bahkan para tetua mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Yang disebut 5 sihir harus menunjuk ke formasi pembalikan 5 elemen, sedangkan benih surgawi adalah obat yang dapat membangkitkan raja abadi. Tetua kelima mengangguk dan berkata, ada yang tidak beres, aku masih merasa ada yang aneh. Penatua ketiga tampaknya tidak terlalu yakin. Ada banyak pahatan batu. Satu rekaman bahwa memang ada benih yang sempurna tertinggal untuk menyamai makhluk setan besar yang tersegel. Itu seharusnya masih ada sampai sekarang, kata tetua kedua. Itu karena terlalu banyak pahatan, mereka hanya bisa mempercayai apa yang direkam. Lebih sering terhadap rekaman ambigu ini mereka tidak begitu yakin. Itulah mengapa meskipun penatua kedua dan penatua kelima menjelajahi tempat ini, mereka masih tidak yakin apakah ada benih surgawi yang sempurna. Tiba-tiba sebuah kapal perang datang dari kejauhan, menimbulkan kabut perlahan turun. Sial, kenapa mereka juga datang? Kata tetua ketiga berkata sambil menghela nafas. Menemukan kapal perang Akademi Abadi. Monster tua dari Akademi Abadi pun muncul dan berkata, semuanya kita bertemu lagi. Kali ini kami tidak akan menyerah karena kesopanan. Tempat ini memiliki kesempatan abadi, jadi kita harus meninggalkannya untuk diri kita sendiri. Setiap orang dari lembaga Dewa Surgawi merasa tidak berdaya. Tempat ini pasti tidak bisa tetap tenang. Pada akhirnya mungkin ada pertempuran dan perjuangan yang intens. Penatua kedua pun bertanya kepada monster tua dari Akademi Abadi, apa kalian semua tahu tempat seperti apa ini? Secara alami sedikit lebih jelas dari kalian semua. Saat itu hanya ada satu orang yang kembali hidup-hidup dari tempat ini, dari Akademi Abadi, kata monster tua. Hanya setelah orang itu berhasil kembali hidup-hidup, dia mati setelah tidak bisa menjelaskan banyak. Itulah mengapa bahkan orang-orang Akademi Abadi tidak yakin tentang lokasi persis tempat ini, terus mencarinya kali ini. Meski terlihat tenang tanpa bahaya, tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi jika tungku obat dibuka. Bagaimana kalau kita bergandengan tangan untuk membuka tungku dunia, kata monster tua.
Penatua kedua pun setuju dan berkata baik dengan senang hati. Jurang itu sangat luas. Ketika seseorang berdiri di bagian paling bawah lingkungan mereka akan redup. Kabut menyelimuti udara seolah-olah mereka tiba di dasar jurang yang sangat besar. Monster tua dari Akademi Abadi saat ini sedang mendiskusikan sesuatu dengan tetua kedua lembaga Dewa Surgawi dan yang lainnya tentang cara membuka tungku pil dan mendapatkan obat besar yang langka di dalamnya. Jika bukan karena pohon setengah dunia yang turun dan berakar di mata Yin yang memberi kami koordinat untuk digunakan sebagai referensi, kami mungkin tidak dapat menemukannya dalam kehidupan ini. Mereka merasa sangat beruntung. Benua besar ini sangat luas seperti kosmosnya sendiri yang tak terbatas. Secara komparatif, ketika bintang jatuh, mereka akan tampak sepele seperti bintik debu. Jika mereka mencari di sini tanpa petunjuk apapun, mereka mungkin tidak akan menemukan apapun bahkan setelah mencari beberapa masa kehidupan dan era. Sesepuh kedua Akademi pindah bersama dengan hati-hati menganalisis tempat ini. Jelas bahwa monster tua Akademi Abadi bahkan lebih tangguh. Status mereka bahkan selangkah lebih tinggi dari tetua lembaga Dewa Surgawi. Bisa dibilang mereka adalah kelompok orang paling kuno yang masih hidup di dunia ini. Lembaga Dewa Surgawi hanya tetua agung dan tetua kedua yang bisa dibandingkan dengan mereka. Tidak merasa takut saat menghadapi mereka. Setelah mereka berdiskusi dan menyimpulkan dengan cermat, mereka secara bertahap memahami tata letak tempat ini. Mereka mengungkapkan ekspresi bahagia. Sekarang yakin bahwa dunia besar telah berubah. Tempat ini tidak lagi berbahaya. Ada selubung misteri yang menunggu kita untuk mengungkapnya. Menurut pendapat orang-orang ini, ngarai yang mereka lihat hanyalah area terluar, sama sekali bukan pemandangan sebenarnya yang disebut tanah tertutup. Tanah kuno yang sebenarnya telah ditutupi. Kita harus menerobos masuk. Meskipun mereka memahami beberapa misteri, mereka masih melanjutkan dengan sangat hati-hati. Takut bahwa mereka mungkin secara tidak sengaja mengacaukan sesuatu dan menghasilkan perubahan yang mengejutkan di surga. Di kedalaman jurang sepertinya tidak ada jalan tersisa. Sebuah jurang menghalangi jalan mereka, tetapi para tetua tidak berhenti, terus maju. Hancurkan tembok batu ini dan hanya dengan begitu kita dapat melihat kebenaran. Tetua kelima lembaga Dewa Surgawi berjalan ke depan dan kemudian dia langsung menabrak dinding. Dan boom, bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar. Simbol petir berkedap-kedip di sekujur tubuhnya. Boom, tetua kelima pun dihantam kembali oleh sambaran petir. Dadanya naik turun, wajahnya memucat, darahnya mengalir dari mulutnya. Dia terluka. Hasil seperti ini muncul hanya dari menyentuh dinding gunung ini. Monster tua dari Immortal Academy tertawa terbahak-bahak. Tetap tenang, tapi kata-katanya benar-benar kasar. Anak muda benar-benar pemarah. Ini hanya sebuah pos pemeriksaan, namun alih-alih mencari jalan, Anda hanya harus berlari langsung ke sana. Wajah penatua kelima lembaga Dewa Surgawi menjadi hijau dan putih. Dia sekarang berapa umurnya? Usianya kuno. Jika dia mengatakannya dengan lantang, itu mungkin membuat orang-orang di sini ketakutan, namun dia sebenarnya diperlakukan seperti anak muda. Ini adalah jenis ejekan dan terlebih lagi jenis penghinaan. Sambil berbicara, monster tua dari Immortal Academy sudah berjalan maju, tiba di depan dinding batu. Dia dengan hati-hati menganalisisnya dan kemudian berjalan menuju dinding gunung. Boom, mengikuti suara yang terendam, seluruh lembah dan dinding gunung berguncang dengan keras. Monster tua itu mulai batuk darah dalam jumlah besar, terbang keluar, luka-lukanya tidak ringan. Semua orang menjadi tercengang dan kemudian merasakan gelombang rasa dingin yang dalam. Bahkan monster tua terluka membuat mereka semua ketakutan. Senior, kenapa kamu bertindak lebih lugas dariku? Cederamu lebih serius. Penatua kelima lembaga Dewa Surgawi tercengang, bertanya dengan ekspresi tak tergoyahkan. Monster tua itu marah sampai wajahnya pucat. Dia mengayunkan lengan bajunya dan kemudian dengan suara wah meledakkan seteguk darah lagi. Baru kemudian dia menahan diri, tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Kemudian dua penatua secara terpisah berjalan maju dengan hati-hati menguji semuanya. Hasilnya masih sama, keduanya balas meledak. Mereka menemukan bahwa semakin kuat individu tersebut, semakin serius luka yang mereka derita. Kamu cobalah. Monster tua Immortal Academy menunjuk ke seorang murid, menyuruhnya naik. Aku lebih tua, bahkan kalian semua gagal. Jika aku pergi, bukankah aku akan membuang hidupku begitu saja? Orang itu berkata dengan suara gemetar. Jangan terlalu banyak omong kosong, cepat naik. Ini mungkin kesempatan yang bagus untuk Anda, kata monster tua itu sangat mendominasi, tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak bisa dibantah. Meskipun anak muda itu merasa khawatir, dia tidak bisa menolak. Pada akhirnya dia menguatkan dirinya dan tiba di depan tembok gunung, lalu berjalan ke depan dengan gigi terkatup. Dia tidak menabrak dinding gunung, malah langsung masuk. Sosoknya menghilang. Dia berhasil memasuki tanah kuno yang berisi peluang besar yang sebenarnya. Orang itu menghilang setelah masuk begitu saja, tidak keluar lagi. Kamu datang juga. Monster tua itu memilih murid lain. Dia memperhatikan dengan sesama, ingin mencoba berkali-kali. Hasilnya sama saja. Orang itu menghilang, berhasil memasuki tembok gunung, apalagi menerima halangan apapun. Bagaimana bisa seperti ini? Bahkan generasi muda semua bisa masuk, sementara kita semua diblokir di luar. Sulit
sulit bagi kita untuk masuk. Apa alasan dibalik ini? Para tetua itu secara alami tidak puas. Bagi mereka ini adalah jenis penghinaan. Ini sebenarnya sangat sederhana. Ini seperti jaring besar di danau. Ikan besar tidak bisa lewat, dihentikan oleh jaring, sedangkan ikan kecil bisa masuk melalui lubang di jaring dengan cepat melewati seperti mereka berjalan melalui lorong. Segera setelah itu, setelah mempelajari tempat ini, mereka menyimpulkan efek dari dinding batu ini. Ini bukan dinding batu yang sebenarnya, melainkan jenis formasi yang terkait dengan formasi pembalikan 5 elemen. Ketika itu benar-benar diaktifkan, langit dan bumi akan terbelah, hantu dan dewa akan melolong dan menangis. Para tetua dari dua akademi tercengang. Tempat ini menghentikan mereka untuk maju. Hanya ikan kecil yang bisa masuk. Ini sulit bagi mereka untuk menerimanya, membuat mereka merasa sangat tidak berdaya. Tepat pada saat ini, dua orang yang masuk sebelumnya kembali. Ekspresi mereka sangat bersemangat, wajah penuh dengan keterkejutan. Tetua, ada banyak obat berharga di dalamnya, kata kedua murid itu sambil berteriak. Mereka pun berhasil kembali membuktikan kecurigaan mereka sebelumnya. Kesimpulan yang mereka dapatkan adalah benar. Semua orang meledak menjadi keributan. Berita yang dibawa kembali oleh keduanya pasti membuat kehebohan. Pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa ada luka dan bekas darah di tubuh mereka dalam keadaan yang sangat menyedihkan, menderita bahaya di sepanjang jalan. Monster tua pun bertanya, apa yang terjadi pada kalian berdua? Dunia macam apa di dalamnya? Salah satu dari mereka pun menjawab, ada banyak hal rohani surga dan bumi, tapi ada bahaya juga. Kami ingin mengambil obat dewa, tapi akibatnya kami terluka oleh simbol. Kalau tidak, mereka tidak akan kembali secepat itu. Meskipun ada tanaman obat langka dan hal-hal lain, jika mereka tidak bisa memetiknya masuk lebih awal, tidak ada artinya. Siapa lagi yang mau masuk ke dalam dan menjelajah, melihat seperti apa dunia di sisi lain? Monster tua bertanya akan mengirim ahli muda ke dalam untuk merebut keberuntungan dan peluang alami. Di sisi lain, setelah tetua kedua lembaga dewa surgawi berdiskusi dengan yang lain, mereka juga bertanya kepada siswa akademi apakah ada yang ingin masuk. Dalam kelompok orang pertama, Shihao, Yayue, Lutuo, dan individu luar biasa lainnya dimasukkan. Mereka semua mendaftar, ingin segera mencari seperti apa di sisi lain dan memperjuangkan keberuntungan. Demikian pula ada ahli yang kuat di sisi akademi abadi juga, individu-individu luar biasa di antara generasi muda. Ada sosok di mana-mana. Kedua siswa akademi itu terpisah satu sama lain, tiba di dinding gunung dari lokasi yang berbeda, jarak yang ditentukan di antara mereka masing-masing. Kalian semua harus berhati-hati, ada sesepuh yang memperingatkan dari belakang. Namun sebelum kata-katanya dijatuhkan, siswa kedua akademi itu bergerak cepat menghilang dari dinding batu. Shihao tidak merasa seperti dia menabrak batu gunung manapun, sebaliknya seolah-olah dia melewati kabut, membuka tabir misterius langsung muncul di tanah kuno. Agak gelap, pencahayaan di sini agak kurang. Bumi berwarna merah tua, seolah-olah pertempuran berdarah besar telah terjadi di sini, membuat tempat ini mati dengan warna ini setelah bertahun-tahun berlalu tanpa akhir. Bahkan warna bumi pun berubah. Segera setelah itu mereka mencium wangi di depan, cahaya spiritual melayang, energi keberuntungan meluap saat ini melayang keluar dari berbagai area. Tanah kuno yang gelap ini memiliki banyak tanaman obat. Di daerah yang paling dekat dengan Shihao adalah kolam. Di dalamnya ada teratai perak berkilau yang akan segera matang. Aroma yang dilepaskan melayang ke kejauhan, menarik perhatian banyak orang. Dia bukan satu-satunya yang melihatnya. Ada orang lain juga menyadari, mata mereka langsung menghelak. Semuanya bergegas mendekat. Boom, energi abadi meletus. Beberapa orang mengambil tindakan pada saat bersamaan. Ketika mereka bentrok, energi abadi segera meletus. Mereka semua ahli, Shihao, Lutuo, dan Wangxi semuanya mengambil tindakan. Sementara itu ada orang-orang dengan level yang sama dari pihak Akademi Abadi menghadapi mereka di sini. Lotus pemandu jiwa, ketika semua orang mundur menempati posisi yang menguntungkan, mereka segera bersiap untuk bertarung lagi karena hal ini terlalu langka dan penting. Ini adalah pengobatan ilahi yang mewujudkan dunia. Itu tumbuh dalam cairan ilahi, biasanya sulit ditemukan, sedikit tidak cocok bahkan jika seseorang menggambarkannya sebagai tak ternilai karena penggunaannya terlalu hebat. Bahkan jika roh primordial seorang hancur hanya dengan memakan lotus pemandu jiwa, ini roh primordial mereka masih bisa mengalami kelahiran kembali sehingga beregenerasi. Para pembudidaya, seberapa berharganya ini? Obat-obat ilahi memiliki nilai harga, sedangkan lotus pemandu jiwa tidak. Boom, bentrokan kedua dimulai. Meskipun mereka berasal dari akademi yang sama, Lutuo, Wangxi, Shihao, dan yang lainnya masih saling menyerang. Pada saat yang sama, orang-orang akademi abadi juga tidak sepikiran bersaing satu sama lain. Mereka yang mengelola dua untai energi abadi tidak ikut campur. Mereka pingsan karena energi abadi yang meletus di sana. Ekspresi mereka pucat. Bumi di sini berwarna merah tua, tidak memiliki tumbuhan, vitalitas tidak benar-benar berkembang. Bisa dikatakan banyak tempat yang benar-benar tandus. Ada rumput phoenix di sini. Pada saat itu seseorang melompat keluar, menyerbu ke arah lain, tidak lagi memperebutkan lotus pemandu jiwa, melainkan akan memperebutkan phoenix grass.
Kamu adalah Huang itu, orang gila yang melukai murid Akademi Abadi saya dan membual tanpa malu. Seorang wanita berbicara dengan dingin. Dia sangat cantik, fitur wajah seperti sesuatu yang keluar dari gambar halus dan luar biasa. Tubuhnya tinggi dan langsing, pakaian biru berkibar-kibar seolah dia akan naik angin. 3 untai energi abadi bergerak di sekitarnya saat dia menghadapi Xiao. Xiao yakin bahwa dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya ketika dia bentrok dengan orang-orang dari Akademi Abadi. Wanita ini pasti ada di dalam kapal, tidak menunjukkan dirinya selama ini. Keluar dari jalan, Xiao mengangkat tunjuknya menghancurkan keluar. Tidak peduli siapa yang menghalangi jalannya, dia akan melawan mereka. Dia membutuhkan lotus pemandu jiwa ini. Mengelola metode kuno namun masih memperlakukan Akademi Abadi kami dengan tidak hormat. Apakah Anda tidak ingin menjadi murid Akademi Abadi? Selain menunjukkan kekuatan yang dahsyat, wanita ini bahkan mengancam seperti ini jelas ingin membuat musuhnya merasa ketakutan dan merebut lotus pemandu jiwa ini. Xiao pun memperingatkan dan berkata, jika kekuatanmu tidak cukup besar, kamu tidak akan bisa menaklukkanku. Meskipun kamu meminjam Akademi Abadi, aku sudah mengambil seorang budak laki-laki dengan 3 untai energi abadi. Jika kamu bersikeras menjadikanku musuhmu, aku tidak keberatan mengambil seorang wanita juga. Tentu saja ini juga merupakan jenis provokasi yang membawa provokasi serius, menyebabkan pikiran wanita kuat ini berfluktuasi dengan liar. Gerakan besar lainnya terjadi. Tidak hanya Xiao dan wanita ini saling berhadapan, ada orang lain yang bergabung. Lu Tuo, Wang Xi dan lainnya dari Akademi Abadi belum pergi. Pertempuran besar yang kacau terjadi di sini. Makhluk tertinggi muda dengan 3 untai energi abadi bertarung dengan intens.